Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Tema daripada renungan pagi ini yaitu kendala dan kendali. Kendala dan kendali. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 10 ayat ke-22, demikian bunyi firman Allah. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Filipi pasal 4 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dalam situasi yang sulit, tatkala kami diperhadapkan kepada kendala-kendala kehidupan, hambatan, kesulitan, masalah yang semakin terasa di kondisi pandemik ini. Kami bertanya-tanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengendalikan keadaan yang ada ini, agar kehidupan kami menjadi lebih baik, lebih lancar, dan lebih nyaman? Biarlah ya Tuhan, pertanyaan ini boleh kami menemukan jawabannya di dalam pertemuan Sahabat Seperjalanan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada sebuah perdebatan berkenaan dengan Amsal 10 ayat 22. Apakah betul bahwa susah payahmu itu tidak akan bisa menambahi apa-apa? Apakah kalau begitu kita tidak perlu berusaha? Ayat ini bukan berbicara kita diminta Tuhan tinggal diam dan tidak bekerja. Namun ayat ini sesungguhnya berbicara bahwa tatkala kita bisa berusaha pun, itu adalah anugerah kebaikan dari Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa saya sudah berjuang, apa yang saya hasilkan itu dari tangan saya, dari perjuangan saya. Di mana Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Kalimat ini cukup menarik. Apakah benar bahwa waktu dia berjuang, dia sudah berusaha dan dia mendapatkan segala sesuatu, itu bukan dari Tuhan tapi dari dirinya sendiri? Sahabat seperjalanan, tidakkah kita tahu bahwa tangan kita Tuhan yang menciptakan, pikiran kita Tuhan yang menciptakan, kita bisa berencana Tuhan yang menciptakan, kita bisa berjalan Tuhan juga yang menciptakan, kita bisa mencari uang itu juga karena anugerah Tuhan. Maka tidak ada usaha dari kita, itu bukan berasal dari Tuhan. Jadi waktu kita berkata bahwa ini usaha saya bukan dari Tuhan, itu keliru besar. Pada saat kita bisa bekerja sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan, itu dari Tuhan. Sehingga kesimpulannya bahwa baik itu berkat yang langsung Tuhan berikan kepada kita, maupun berkat yang Tuhan berikan itu harus melalui perjuangan dengan jerih payah yang kita lakukan. Itu semuanya itu adalah dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan di dalam ayat Amsal 10 ayat 22 bagian yang awal, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, baik berkat itu diberikan langsung ataupun karena engkau bersusah payah. Karena waktu engkau bersusah payah, itu pun juga berasal dari Tuhan, segala sesuatunya. Sehingga dengan demikian, kalau kita meyakini bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa melewati masa-masa sulit ini, semua kendala ini itu ada di dalam kendali Tuhan. Harus punya sebuah keyakinan yang pasti, yang sungguh-sungguh tanpa menyaksikan, tanpa meragukan bahwa segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Kalau kita bertanya, kalau Tuhan mengendalikan, mengapa Tuhan kasih kendala? Kalau Tuhan mengendalikan, mengapa Tuhan kasih hambatan? Kalau Tuhan mengendalikan, mengapa Tuhan kasih kesulitan? Kalau Tuhan mengendalikan, mengapa Tuhan memberikan masalah kepada kami? Yang Tuhan inginkan di dalam kita sebagai orang percaya, bukan kita ternina-bobokan oleh berkat-berkat Tuhan. Kehidupan itu memang setelah jatuh di dalam dosa semuanya menjadi serba sulit. Namun, sebelum manusia jatuh di dalam dosa pun, memang Tuhan merancang setiap kita itu untuk bekerja, untuk berusaha. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu Tuhan menugaskan kepada Adam
untuk menguasai dunia ini, memberikan nama-nama kepada binatang, mengaturnya sedemikian rupa. Waktu Tuhan memberikan kehidupan, kehidupan itu artinya bergerak. Anda berjalan, Anda bekerja, Anda berpikir, Anda berbicara, Anda merasa, maka itu bagian daripada semua pergerakan tentang kehidupan manusia. Kalau semuanya dimudahkan, maka kita tidak perlu bergerak. Karena memang kehidupan itu adalah kehidupan yang bergerak, kehidupan yang dinamis. Namun pekerjaan memang setelah jatuh di dalam dosa menjadi sebuah kesengsaraan, menjadi penderitaan. Namun jikalau manusia tidak jatuh di dalam dosa pun, memang kita dipanggil untuk bekerja dan berusaha. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita diperhadapkan kepada kendala dalam kehidupan ini, bukanlah sebuah keburukan yang Tuhan rancangkan ke dalam diri kita. Kalaupun ada sakit, penyakit, ada kesulitan, ada kemiskinan, itu bukan karena Tuhan yang memberi, namun karena kita yang melanggar kebenaran firman Allah dari nenek moyang kita. Bahkan sampai saat ini, kita boleh menyalahkan Adam dan Hawa. Namun sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pun sedang kita lakukan bersama-sama, yaitu keserakahan, yaitu melanggar kebenaran firman Allah. Waktu kita bicara tentang stopan yang ada di jalan-jalan, ingatlah, ini adalah filosofi hidup. Mengapa stopan tidak semuanya hijau secara bersama-sama? Kalau semuanya hijau, kacau lalu lintas. Apakah kemudian berkat itu bentuknya merah? Bentuknya warna hijau, betul, Anda bisa merasakannya. Lalu apakah berkat itu adalah lampu merah? Kita mengatakan kalau lampu merah itu bukan berkat, itu hambatan, itu kendala, itu masalah, itu kesulitan. Ingatlah, sewaktu kita berkendaraan, kita bertemu dengan lampu merah. Itu artinya kita sedang memberikan berkat kepada orang lain. Memberikan kesempatan orang lain juga untuk mendapatkan hal yang indah yang sewaktu kita juga pernah mengalaminya. Jadi, sewaktu engkau sedang mengalami lampu merah, maka di pihak lain sedang menerima lampu hijau. Sewaktu engkau menerima lampu hijau, maka di pihak lain sedang mengalami lampu merah. Kehidupan itu adalah kehidupan yang berbagi. Kehidupan itu adalah kehidupan yang memang pada saat kita mengalami kesulitan, orang lain terberkati. Pada saat Anda terberkati, jangan-jangan orang lain dibuat mengalami kesulitan karena berkat yang kita terima. Tatkala saudara saya pergi bawa motor ke bengkel motor, ada beberapa kali itu saya mengalami sedikit kecelakaan dan kerusakan. Lalu apakah saya berkata, Tuhan, mengapa engkau berikan masalah ini sehingga saya harus mengeluarkan uang sedemikian banyak untuk membetulkan motor? Pada saat saudara saya mengalami kerusakan motor, itu lampu merah buat saya. Tapi ingat, itu adalah lampu hijau untuk bengkel motor. Mereka mendapatkan berkat karena ada lampu merah yang kita alami. Mereka diberkati lampu hijau dari uang yang kita keluarkan karena kita mau memperbaiki motor kita. Sahabat seperjalanan, kita boleh mempercayai tanpa ragu Tuhanlah mengendalikan segala sesuatu. Setiap kendala-kendala yang ada, masalah, kesulitan, itu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Kalaupun itu menjadi sesuatu yang tidak baik, itu bukan karena rancangan Tuhan, tapi karena perbuatan manusia sendiri. Percayalah, kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, segala kendala yang kita hadapi, Alkitab mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi yang sakit, baik di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami ya Tuhan yang sedang mengalami kendala, hambatan, masalah dan kesulitan, kami percaya ya Tuhan, Engkau akan bukakan jalan sesuai dengan kehendak dan cara-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami tidak menjadi orang yang bersungut-sungut karena setiap kendala kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kami. Jangan-jangan kendala itu karena dosa kami atau juga dosa-dosa orang lain. Namun kami percaya, semua hambatan itu ada di dalam kendali Tuhan. Sehingga kami meyakini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, jikalau Anda terberkati lewat layanan audio ini,
silakan untuk bagi, share untuk rekan-rekan lain, agar mereka pun mendapatkan berkat. Selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan menyertai setiap langkah yang kita jalani. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.